Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, halo, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar jemaat Tuhan yang ada di SIB Taman Fuliwa? Halo, boleh lambaikan tanganmu. Saya lambai-lambai begini aja ya saudara ya. Haleluya. Saya hanya lihat wajah saya. Saudara lihat saya nggak lihat saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus memperhatikan saya dengan saudara hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sudah lama banget gak ketemu dengan saudara. Saya pernah berkomunikasi dengan Pak George. Aduh Pak George, saya pingin ke Sabah ini, pingin ke Malaysia ini. Pingin ke Fuliwa. Sabar. Untuk sekarang belum bisa. Haleluya, puji Tuhan. Belum bisa. Saya sudah vaksin 2 kali loh. Belum juga bisa. Haleluya. Kalau Pak George mau ke Manado, atau Pak Society, atau rekan-rekan yang ada di Fuliwa mau ke Manado, ayo welcome. Silakan. Tapi vaksinnya harus 2 kali ya. Datang aja, enggak apa-apa. Sekarang tempat saya Manado tuh sudah zona hijau saudara. Dan Indonesia, puji Tuhan mengalami perubahan. Jakarta kalau Anda mungkin boleh lihat di berita, kalau berita Indonesia sampai ke Malaysia, Anda boleh lihat, simak bahwa Jakarta, DKI khususnya sedang mengalami fase zona hijau di DKI, Jakarta. Kalau di tempat-tempat lain, Kepulauan Jawa yang lain masih zona merah, bahkan ada yang sudah zona hitam, saudara. Waduh, minta ampun. Mau zona hitam, mau zona merah, mau zona hijau, anak-anak Tuhan tetap memuliakan Bapa yang baik dan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, pagi hari ini mari kita sama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya berusaha untuk singkat, tidak panjang-panjang. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20, tapi kita baca saja Injil Matius 28 ayat 20 bagian C. Matius 28 ayat 20 bagian C, ada kalimat yang diawali dengan kata dan ketahuilah. Sekali lagi Matius 28 ayat 20 bagian C, ini menjadi ayat perenungan kita. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. Kita baca sama-sama ya saudara, boleh kan? 2, 3. Dan ketahuilah, aku atau Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Ini kabar baik bagi kita semua. Ini kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Ini kabar yang sangat kita mau di hari-hari terakhir ini. Amin saudara. Saya perlu berita ini. Saya perlu mendengarkan kabar baik dari Tuhan khususnya. Karena sebagai hamba Allah kami hanya manusia terbatas. Saya perlu satu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan firman Allah datang kepada kita. Firman Allah berkata bahwa dan ketahuilah. Kalimat pertama berkata ketahuilah. Apa yang harus kita tahu? Kebenaran apa yang perlu kita tahu? Kabar baik apa yang harus kita mengerti? Rahasia apa yang harus kita tahu dalam pembacaan ini? Kita berkata bahwa dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita di masa yang lampau, sekarang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ini kabar yang kita perlu dengar di hari-hari yang terakhir ini. Ini kabar yang sangat baik. Ini kabar yang memotivasi iman dan roh kami semua. Ini kabar yang menggairahkan kami sebagai hamba-hamba Allah. Nah saudara, bahwa dalam situasi COVID sekarang ini sudah mendunia, kabar ini aduh minta ampun, di Indonesia saja setiap hari beritanya COVID, beritanya COVID, beritanya orang mati, orang meninggal, orang mati, bahkan sudah pada fase yang dimana boleh dibilang kalau setiap hari ada kematian, lama-lama Indonesia ini habis. Haleluya. Karena setiap hari beritanya COVID. Di berita siaran televisi, kalau Anda ada handphone, Anda boleh lihat beritanya. Jarang kita dengar
aduh ada berita jual buah atau apa segala macam, semua berita tentang COVID. Nah saya mau katakan pagi hari ini, stop bicara tentang COVID. Amin. Stop bicara tentang COVID. Mari bicara tentang Yesus. Bicara tentang kedahsyatan Tuhan. Bicara tentang Yesus saudara. Karena dia Allah yang dahsyat. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan situasi yang ada di kolong langit ini. Amin. Hanya Yesus. Karena itu mari mulai membiasakan diri kita, mulut kita ini selalu bicarakan Yesus. Setiap hari sebelum Anda beraktivitas, Anda bangun pagi hari ini, pada waktu bangun jangan dulu langsung kerja, ya kan? Ke toilet dulu, tandas dulu, bersih-bersih muka dulu, gosok gigi dulu, ya kan? Habis gosok gigi, ambil Alkitab, baca firman Tuhan, baru angkat doamu, angkat penyembahanmu, bilang sama Tuhan, terima kasih Roh Kudus, aku masih hidup hari ini, berarti aku akan siap menghadapi kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Begitu, gak usah terintimidasi dengan pagi hari ini berita newspaper COVID lagi, waduh, capek kita saudara. Gak usah simak soal COVID. Mau berapa yang meninggal itu urusan beritanya. Sekarang kita lihat firman Tuhannya aja. Lihat Tuhannya aja. Amin saudara. Ini berita yang baik bagi setiap kehidupan saya dengan saudara. Alkitab berkata, dan ketahuilah. Nah saudaraku, kalau Anda jalan dengan saya sebagai hamba Allah. Kita jalan ke satu tempat dan di tempat itu ada yang kenal saya karena mereka tahu saya seorang hamba Tuhan. Contoh Ean kamu ikut dengan saya. Ketika Ean dengan saya lagi jalan sama-sama di satu tempat, karena saya hamba Allah, orang yang kenal dengan saya, dia akan sapa saya dengan bahasa yang seperti, halo Pak Pendeta, apa kabar? Shalom Pak, apa kabar Pak? Karena saya hamba Tuhan. Mereka menghormati saya, halo Pak, shalom, apa kabar Pak? Ean juga akan keciprat. Keciprat itu bahasa Indonesia itu maksudnya akan dapat bahasa yang sama. Mungkin Ean cuman sebagai anak buah saya contoh. Tapi karena dia jalan dengan saya, orang akan panggil, halo Pak Pendeta, apa kabar? Ya enggak Ian? Puji Tuhan, orang akan sapa hal demikian. Karena orang kenal saya hamba Tuhan. Jadi mereka sapa itu sebagai, oh halo Pak Pendeta, apa kabar? Seperti itu saudara. Nah kalau Anda jalan dengan, Pak George. Kalau saudara jalan dengan Pak George, beliau dulu seorang tentara. Orang yang kenal dengan Pak George beda, sebutannya panggilannya juga itu beda. Paling kalau ketemu dengan Pak George, pasti dari siap, selamat pagi Pak, ya kan? Karena beliau seorang tentara. Kalau saya jalan dengan Pak George, orang yang ketemu dengan beliau, halo Tuan, selamat pagi Tuan, siap Tuan, mohon instruksi, siap Tuan, siap Pak. Itu. Orang juga yang kenal dengan Pak George ketika lihat saya, akan juga, selamat pagi Pak. Kalau belum tahu saya pendeta. Begitu yang akan terjadi kalau kita jalan dengan Pak George, dia seorang tentara. Kalau kita jalan dengan seorang pemerintah juga demikian. Kita jalan dengan seorang bupati begitu, orang akan menghormati. Selamat pagi Pak Bupati. Kalau kita jalan dengan seorang menteri, selamat siang Pak Menteri. Kita jalan dengan seorang pejabat, jalan dengan seorang presiden, selamat pagi Pak. Orang akan menghormati. Karena kita jalan sama-sama dengan petinggi negara. Nah ayat perenungan kita saudara, ini kabar baiknya bagi kita semua. Dikatakan demikian, dan ketahuilah kebenaran ini. Ketahuilah bahwa ada satu kebenaran yang harus dimengerti oleh saya dengan saudara. Jemaat Isai di Taman Fuliwa, anak-anak Tuhan yang ada di Taman Fuliwa harus mengerti kebenaran ini. Dan ketahuilah apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita mengerti. Kebenaran apa, berita baik apa yang harus kita pahami dalam pembacaan kita. Alkitab berkata, dan ketahuilah bahwa ada satu pribadi yang menyertai saya dengan saudara. Penyertaan Tuhan itu dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menyertai kita saudara,
bukan seorang petinggi negara, bukan hanya sebagai pejabat negara. Yang menyertai saya dengan saudara bukan seorang pendeta biasa, bukan seorang hamba Allah biasa, bukan seorang gubernur, bukan seorang presiden, tetapi yang menyertai saya dengan saudara adalah Tuhan. Katakan amin. Kebenaran inilah yang harus kita tahu. Di situasi COVID yang kita alami di hari-hari terakhir ini, masalah apapun yang kita alami, kiri kanan ada yang meninggal, ya kan? Kalau kita dengar berita COVID setiap hari ada yang meninggal, hati-hati kita nggak boleh ke sana. Kalau kita bersama mereka nanti kita akan terkontak virus dengan orang-orang demikian. Kadangkala justru yang kita rasakan ada ketakutan kita itu sudah berlebihan. Gak masalah, bukan salah. Artinya kalau kita pun beraktivitas silakan. Tapi jaga jarak itu perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah kebenaran ini. Bahwa saya dan saudara hidup di kolong langit ini. Kita hidup di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dengan saudara. Ada satu pribadi yang selalu beserta dengan saya dengan saudara. Yaitu Tuhan. Katakan amin. Yaitu Yesus yang dahsyat. Kalau kita mengerti bahwa yang menyertai saya dan saudara adalah sorga. Kalau kita mengetahui kebenaran ini bahwa yang menyertai saya dengan saudara adalah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kalau saya dan saudara mengetahui rahasia ini bahwa yang menyertai kita ternyata bukan sembarang orang. Tapi sorga sedang memberikan dukungan kepada saya dan saudara. Sorga sedang memproteksi saya dengan saudara. Sorga Allah sedang perintahkan sorga untuk turun ke bumi untuk menjaga anak-anak ketebusannya. Artinya kita gak perlu takut Bapak Ibu, katakan amin. Kita gak perlu takut. Karena ada Bapa yang dahsyat, yang menyertai, yang menjaga, memelihara saya dengan saudara. Amin. Ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya mau katakan pagi hari ini akan memotivasi kita semua. Saya nggak mau khotbah panjang-panjang, saudara. Silakan kita beraktivitas, lakukan apapun tugasmu, kemanapun engkau pergi dan berada, silakan, tidak masalah. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, tapi ingat satu hal, bahwa Anda tidak sendirian. Saya dan saudara sama dengan Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Kita tidak sendiri, kita beserta dengan Tuhan. Yang menyertai kita adalah kuasa yang besar. Amin. Tuhan yang beserta dengan kita semua. Ini yang harus kita mengerti. Silakan lakukan apapun tugasmu, tidak apa-apa. Kemanapun saudara pergi dan berada, bekerja di kantor, di ladang, di perusahaan apapun, Anda harus memiliki bahwa aku tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai saya dengan saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, dalam situasi COVID apapun, dalam situasi apapun yang terjadi di kolong langit ini, engkau boleh berkata, kiri dan kanan banyak yang meninggal mungkin, ada masalah, ada virus, ada penyakit apapun yang melanda sekelilingmu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita hidup untuk melihat janji Tuhan bagi anak-anaknya. Amin. Jadi ini menantang iman kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ini menantang, saya ditantang Tuhan. Hai hambaku, imanmu seperti apa di hari terakhir ini? Jadi tantang Tuhan, saudara. Jemaat juga perlu, jemaat SIB Tahun Fluyo pun mengalami hal yang sama, bahwa kita sedang ditantang Tuhan di hari-hari terakhir ini. Apakah kita tetap masih beriman, tetap mengerti rahasia ini, atau kita sudah agak labil? Kalau kita sudah labil, saudara, artinya kekhawatiran sudah mulai menghimpit kita, udah nggak bisa lagi berdoa, nggak bisa lagi memuji Tuhan, nggak bisa lagi baca Alkitab. Kekuatanmu itu akan semakin menurun, semakin menurun, dan akhirnya iblis berkemenangan atas dirimu. Tapi kabar baik pagi hari ini bagi kita,
Kita punya Tuhan yang menyertai kita bukan sembarang Allah. Yang menyertai saya dan saudara bukan sembarang nama. Tapi nama yang hebat, nama yang luar biasa. Yaitu Yesus Tuhan namanya. Kita perlu mensyukuri semuanya ini saudara. Jemaat Tuhan yang ada di Taman Fliwa, Anda harus kuat. Hiduplah sekarang ini untuk melihat janji-janji Tuhan. Gak usah percakapkan soal COVID segala macam. Udahlah itu biarlah berlalu. Sekarang hiduplah hari ini. Hiduplah hari esok. Bahkan seterusnya. Hiduplah di tengah-tengah pandemi COVID ini. Anda berdiri melihat perbuatan Allah yang besar yang Tuhan akan buat bagi hidupmu. Itu artinya bahwa kita hidup, Tuhan berkata janji Tuhan itu ya dan amin. Kita hidup untuk menikmati janji Tuhan. Wow, janji Tuhan bagi saya dan saudara di situasi COVID, saya sehat, saya diberkati, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap kuat, tubuh saya tetap kuat, suami istri tetap sehat, anak-anak sehat dan diberkati. Ekonomi diberkati, usaha kami semakin diberkati, iman kita semakin diberkati, sukacita ditambahkan, dan jemaat Tuhan STB Taman Fliwa tidak ada yang tidak ada yang terkena virus-virus COVID dan semuanya kita diluputkan karena kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, mari bangkitkan iman kita di hari-hari. Bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Kalau di tempat kami di Indonesia memang sudah ada pembatasan saudara. Tapi puji Tuhan hari-hari ini, beberapa bulan terakhir ini kami sudah boleh beribadah. Hanya tidak boleh banyak. Kami buat sesi sampai 2 kali. Pagi kita buat sesi pertama dan sore kita buat sesi yang kedua. Jadi jemaat untuk saat ini kalau kemarin memang tidak bisa beribadah. Dan sekarang kami sedang berdoa agar Tuhan buat sesuatu bagi Indonesia. Dan puji Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di hari terakhir ini. Di mana kami umat Tuhan sudah boleh beribadah, memuliakan Tuhan, boleh memuji, menyembah Tuhan. Kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Repot juga kan saudara kalau kita nggak bisa beribadah, ya kan? Karena Alkitab berkata kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, kita mulai jauh dari Tuhan. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Ini tandanya kita sedang menjauhi kasih karunia. Sedang jauh meninggalkan Tuhan. Sedang jauh meninggalkan Tuhan. Lama-lama saudara, kita mati. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, kita akan hidup. Jangan pernah menjauhkan diri kita dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah. Kalau di gereja sudah tidak bisa, tidak apa-apa. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Di rumah buat mesbah, buat persekutuan, buat satu hubungan yang semakin hari semakin melekat diri kepada Allah. Dalam situasi COVID sekarang ini, melekatkan diri kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Saya percaya Tuhan dahsyat, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan memberkati kehidupanmu kalau kita melekatkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa agar supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Taman Fliwa di hari-hari ini Anda semakin dikuatkan imanmu, semakin tetap bersukacita, semakin tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin, haleluya. Nah saudaraku, saya tidak panjang lebar untuk khotbah hari ini. Inti dari firman Allah adalah bahwa dalam situasi apapun yang kita alami hari ini, saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dalam situasi COVID yang sudah semakin mendunia di hari-hari terakhir ini, saya dengan saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jadi jangan tawar hati, jangan gelisah, tetap berdoa, tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap baca firman.
tetap meninggikan Yesus. Karena Tuhan beserta dengan saya, dengan saudara. Penyertaan Tuhan kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya ingin berdoa untuk Anda yang ada di jemaat Taman Fuliwa khususnya. Mari tundukkan kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, bahkan anak-anak, dimanapun Anda berada saat ini, izinkan beberapa saat ke depan. Tutup mata jasmanimu, ambil waktu untuk kita menghadap Tuhan. Saya percaya Roh Kudus melawat saudara saat ini. Saya percaya Roh Kudus melawat setiap pribadi lepas pribadi yang ada saat ini di Taman Fuliwa. Mari ambil waktu saudara. Jangan melakukan kegiatan apapun. Dengarkan apa yang saya mau sampaikan saat ini. Ambil waktu dan katakan, Tuhan, ini aku, ini hamba-Mu menghampiri hadirat. Ini hamba-Mu. Beberapa saat ke depan, mari mulai berdoa. Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus melawat engkau hari ini. Roh Kudus, kunjungi jemaat-Mu satu demi satu. Keluarga besar jemaat SIB Taman Fuliwa. Satu demi satu Tuhan lawat. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang dalam kelemahan diberikan kemampuan dan kekuatan. Hiburkan jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati istri, suami-suami, anak-anak, semua anak-anak youth. Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Aku berdoa biar terjadi mujizat bagi jemaat-Mu Fuliwa. Terjadi terobosan bagi jemaat-Mu. Terjadi pemulihan bagi jemaat-Mu. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu yang besar, dan kami boleh memperoleh keselamatan kekal buat sampai selama-lamanya. Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Oh lama-lama. Tuhan Allah Immanuel menyertai kehidupan kami. Kami menjadi jemaat yang kuat, kami menjadi jemaat yang senantiasa berpengharapan dalam Tuhan, dan kami akan menyaksikan perbuatan Allah yang besar bagi hidup kami. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, kami terima kelepasan, kami terima penghormatan, kami terima berkat Allah. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus dicurahkan bagi jemaat-Mu. Kami terima dengan apa yang kami terima daripada-Mu Bapa. Keselamatan kekal menjadi bagian setiap kehidupan umat-Mu yang ada di Addis Ababa, Malaysia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya persembahkan kepadamu. Ini doa kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. God bless you all.